Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di kesempatan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Di kesempatan kali ini pembelajaran kita sudah memasuki tema 2, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama dengan judul Menyayangi Tumbuhan. Buku referensi yang kita gunakan yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi 2018, tema 2 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Di antaranya, yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan wawancara, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat, ya, ejaan yang disempurnakan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu dengan mengamati gambar motif batik, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah dengan kegiatan menggambar, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Itulah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Perhatikan gambar di samping. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Bacalah teks di bawah ini. Ya, perhatikan. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Yang kedua, ya, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau yang tadi disampaikan yaitu genteng, ya. Jadi boleh genteng atau boleh batu bata merah.
Yang ketiga, ya, lihat gambarnya, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media yang baru. Tahap yang keempat yaitu tambahkan campuran pasir tanah dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Dan yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Itulah beberapa tahapan cara menanam pohon melati yang dilakukan oleh Siti. Nah, perhatikan, buat tanda centang, ya, tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Jadi, setelah membaca cara menanam atau merawat tanaman melati, silahkan kalian tandai dengan menandai centang. Kalau tidak ada berarti disilang, ya. Yang pertama, batu merah dan pecahan genteng diletakkan di dasar pot. Benar atau salah? Kalau salah berarti disilang. Kalau benar berarti dicentang. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Benar atau salah? Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Benar atau salah? Silakan kalian centang atau disilang. Yang keempat, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Benar atau salah? Silakan kalian centang atau disilang. Ya, itu tugas bahasa Indonesia. Selanjutnya, perhatikan gambar. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Nah, jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Misalnya cara menanam bunga anggrek. Nah, maka tanyakan sama yang lebih paham, ya. Dibuat pertanyaan-pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut. Di sekolah Siti ditanami pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5 sampai dengan 8 cm dan lebarnya 2 sampai 5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Perhatikan. Mari kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Ya, garis bilangannya dari kiri ke kanan. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Itu merupakan gambar atau garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Ya, dari angka 0. Kalau ke kanan berarti nilainya positif. Setelah angka 0 secara berurutan, angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah,
Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Ya, ini misalnya contohnya seperti ini. Menulis angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan. 0, S, 2, 1, 4, R, 6, 7, I, 9, dan H. Ya. Perhatikan, di buku kalian juga ada. S, itu huruf L ya, bukan angka 1. S, L, R, I, H. Itu harusnya angka berapa? Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Ya. Perhatikan, pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A. A ya, 0. A itu lurus dengan angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih itu ada di posisi B. Posisi B itu garis lurusnya dengan angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya misalnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Angka 3 ya. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Awalnya 3, beberapa waktu kemudian bertambah 2 satuan. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, perhatikan lagi, saya ulangi. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Berarti ditulisnya, ya, garis bilangannya awalnya di angka 4, kemudian beberapa waktu tumbuh 7 satuan. Berarti harus melewati 7 nomor, ya. 7 angka. Maka tinggal ditulis 4 ditambah 7 sama dengan 11. Seperti itu. Nah, tugas matematika, ya, tadi tugas bahasa Indonesia sudah. Sekarang tugas matematika, tugas bahasa Indonesia yang benar dan salah. Jangan lupa. Untuk tugas bahasa Indonesia, kalian kerjakan benar atau salah, centang atau silang. Yang kedua, sekarang tugas matematika. Selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 5 ditambah 2. Jadi nanti pakai garis tuh, yang lengkungan-lengkungannya. Awalnya di angka 5, kemudian ditambah 2. Seperti apa nanti posisinya di angka berapa ya? 5 tambah 2. Di nomor 2, 3 ditambah 8. Di soal nomor 3, 4 ditambah 4. Di soal keempat ada 6 ditambah 3 menggunakan garis bilangan. Dan yang kelima, 3 ditambah 9. Ya. Kalian buat garis bilangannya menggunakan lengkungan tadi. Ya. Posisinya awal di angka berapa, kemudian di akhir posisinya di angka berapa. Itu merupakan tugas matematika. Selanjutnya, perhatikan lagi. Siti sedang membantu ibu merapihkan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, perhatikan motif tumbuhannya. Ya, ada 4 motif tumbuhan ya. Hijau, merah, biru itu ya, ada 4 itu. Di buku kalian juga ada. Jawablah pertanyaan berikut ini.
Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Ya. Yang ketiga, warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hiasan tumbuhan dan mengapa? Yang ini tidak perlu kalian jawab. Ya. Cukup kalian gambar, ya, kalian cukup membantu Siti untuk membuat motif hias tumbuhan. Jadi kalian buat di buku gambar, ya. Buatlah motif hias tumbuhan. Ya. Motif hias tumbuhan kemudian kalian warnai. Bebas. Ya, bebas. Diberi nama. Kelas 3C, nama siapa? Tugasnya ada 3, perhatikan. Bahasa Indonesia yaitu tentang benar dan salah. Yang kedua matematika tentang garis bilangan. Dan yang ketiga SBDP, membuat motif hias tumbuhan. Ya. Karya kalian masing-masing. Ingat, karya kalian masing-masing, bukan karya orang tua. Ya, atau apalagi karya teman. Ya, karya kalian sendiri. Buat sebagus mungkin. Itu saja pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pembelajaran yang kedua selanjutnya. Bye-bye.